otomatis tinggal kita menunggu saja dari aplikasi ini. Untuk menerima notifikasi pencairan juga waktunya tidak sama guys. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kita menunggu sampai 2 kali 24 jam. Nah guys, kalian bisa lihat di sini saya sudah mendapatkan notifikasi dari aplikasi ini. Saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp3.800.000 di aplikasi ini. Itu artinya saya real di sini mengajukan pinjaman tidak hanya sampai keluar limit guys. Oke, di sini kita langsung klik saja setuju untuk bisa mendapatkan Rp3.800.000. Teman-teman tidak usah ragu tentang data-data yang teman-teman masukkan ke rekening. Senang berjumpa kembali, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Guys, dalam kesempatan ini kembali saya berbagi untuk kalian aplikasi penyedia jasa pemberi pinjaman secara online cepat cair terbaru. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena di aplikasi ini guys, kalian bisa mendapatkan pinjaman atau menerima pinjaman hanya dalam hitungan menit saja. Jadi sangat cepat dalam proses pencairan. Tidak sampai di situ saja guys, aplikasi ini juga memberikan pinjaman dengan limit yang cukup besar, sampai dengan Rp20 juta. Dan di video ini saya juga akan berbagi untuk kalian bagaimana kita langsung bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Jadi bisa dibilang atau bisa dikata aplikasi ini bodong atau ilegal. Selama mereka belum memiliki izin operasi dari OJK, maka selama itu juga mereka bisa dikatakan bodong atau ilegal guys. Seperti yang saya katakan tadi bahwa aplikasi pinjaman online ini belum terdaftar di OJK. Jadi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini serta tidak ingin membayar atau galbay, saya persilakan. Berangkat dari informasi atau himbauan Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu atau tak wajib bagi kita untuk mengembalikan dana pinjaman. Karena kita ketahui sendiri guys bahwa legalitas perusahaan fintech lending itu harus dari OJK. Sebentar saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan ini. Nah guys, sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Intinya guys, di sini aplikasi pinjaman uang online ilegal itu cenderung lebih cepat memberikan kita dana pinjaman dan cenderung juga lebih mudah dalam proses pengisian data. Namun sebelum kita buka aplikasi butuh modal ini, tentunya kita harus pastikan terlebih dahulu guys, apakah benar aplikasi ini tidak terdaftar menjadi salah satu perusahaan fintech lending yang berizin di OJK. Oke, langsung saja saya mengajak kalian melihat informasi perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK. Nah guys, kalian bisa lihat di sini daftar perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022, update terakhir dari OJK. Ini saya scroll saja pelan-pelan sambil kalian juga bisa melihat apakah aplikasi pinjaman uang online dari butuh modal ini terdaftar menjadi salah satu perusahaan fintech lending yang berizin di OJK. Oke, saya scroll pelan-pelan. Jikalau kalian sempat melihat aplikasi butuh modal, kalian bisa cantumkan di kolom komentar guys. Dan aplikasi yang terdaftar sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 berjumlah 103 aplikasi. Nah guys, sudah selesai berjumlah 103 aplikasi dan kita tidak menemukan aplikasi dari butuh modal. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka dari aplikasi butuh modal ini. Kita klik produk yang meyakinkan. Seperti pada umumnya aplikasi, di sini ada kebijakan privasi. Kalian scroll saja ke bawah, kemudian klik konfirmasi. Itu artinya kalian sudah membacanya. Demikian juga dengan yang tips ini, scroll saja ke bawah, kemudian klik saja konfirmasi. Izinkan butuh modal mengakses kontak, izinkan. Izinkan butuh modal melakukan dan mengelola panggilan telepon, izinkan lagi. Izinkan saja semua guys. Izinkan lagi. Izinkan. Di sini aplikasi ini menyediakan pinjaman kepada kita sampai dengan 9 juta. Walaupun aplikasi ini memang memberikan limit sampai dengan 20 juta, mungkin karena kita baru membuat akun guys. Oke, kita klik saja pinjam sekarang.
Aplikasi ini hanya menyediakan layanan keuangan kepada anggota koperasi. Di sini kita diminta daftar terlebih dahulu guys. Oke, klik ya saja. Di sini kita langsung diminta untuk masukkan nomor handphone. Langsung saja kita masukkan. Kemudian langkah selanjutnya kita klik login. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang akan dikirim oleh pihak aplikasi ini. Sambil kita menunggu guys, nantinya kita akan masukkan di kode input kode verifikasi. Oke, di sini saya sudah mendapatkan untuk kode verifikasinya 8395. Jadi bagi kalian yang belum mendapatkan kode verifikasi, kalian bisa mencoba via suara atau via telepon yang nantinya kalian akan dihubungi oleh aplikasi ini. Oke, kemudian klik saja login. Di sini langsung diminta untuk memberikan foto KTP bagian depan. Oke, langsung saja kita ambil gambar. Nah guys, berdasarkan foto yang kita upload tadi, kartu identitas, beberapa data kita sudah tercantum secara otomatis. Tinggal kita tambahkan saja pendidikan terakhir dan tujuan kita meminjam. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa pilihan untuk tujuan kita meminjam. Kalian pilih saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kemudian setelah selesai semua seperti ini, klik saja ajukan. Di sini informasi KTP sudah sesuai. Jikalau sudah sesuai, klik saja yakin. Langsung diminta untuk verifikasi wajah guys. Mohon buka dan tutup mulut. Silakan berkedip. Oke, sudah selesai, kita tunggu prosesnya. Langkah selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi kontak darurat. Guys, isi kontak darurat dengan orang terdekat kalian. Langsung saja kita masukkan. Di sini saya cari terlebih dahulu untuk kontak dari orang tua saya, yang tentunya sudah dikondisikan terlebih dahulu guys. Demikian juga untuk kontak darurat yang kedua. Kontak darurat dari sahabat kita, yang artinya atau dalam tanda kutip sudah dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian klik saja lanjut. Nah, di sini tinggal kita mengisi verifikasi rekening bank. Jadi tinggal kita masukkan saja nama bank yang kita gunakan sesuai dengan yang ada tertera di buku rekening kita. Berikut kita masukkan untuk nomor rekening kita. Langsung saja kita masukkan untuk nomor rekening kita. Ada tertera di buku rekening kita. Guys, banyak sekali pilihan perbankan mulai dari bank nasional sampai dengan bank daerah. Bahkan ada juga beberapa bank internasional yang sudah bisa bekerja sama dengan aplikasi ini untuk menerima dana pencairan. Oke, di sini saya gunakan Bank BRI. Saya akan cari Bank BRI. Kemudian klik pilih. Selanjutnya guys, kalau sudah selesai semua seperti ini, data sudah terisi, kalian klik saja ajukan. Secara otomatis aplikasi ini akan memverifikasi semua data yang kalian masukkan. Dan secara cepat juga kalian bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Untuk limit pinjaman itu tergantung dari nilai skor kredit kita masing-masing. Karena setiap orang memiliki nilai skor kreditnya berbeda-beda. Oke, di sini saya langsung klik saja ajukan. Otomatis tinggal kita menunggu saja dari aplikasi ini. Untuk menerima notifikasi pencairan juga waktunya tidak sama guys. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kita menunggu sampai 2 kali 24 jam. Nah guys, kalian bisa lihat di sini saya sudah mendapatkan notifikasi dari aplikasi ini. Saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp3.800.000 di aplikasi ini. Itu artinya saya real di sini mengajukan pinjaman tidak hanya sampai keluar limit guys, seperti yang diutarakan atau dikomentarkan subscriber saya yang lain. Oke, di sini kita langsung klik saja setuju untuk bisa mendapatkan Rp3.800.000 ini. Dan bagi kalian yang mendapatkan pinjaman seperti yang saya dapatkan, kalian bisa mengikuti tutorial yang saya ajukan agar supaya tidak tersesat di jalan. Artinya guys, kalian tidak akan sampai pada rekomendasi aplikasi-aplikasi yang lain yang nantinya hanya akan sia-sia. Saya rasa cukup sampai di sini guys. Intinya saya sudah mendapatkan pinjaman di aplikasi ini dan semoga juga kalian bisa mendapatkannya. Sebelum kita berpisah, bisa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kita terus berjumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai kita berjumpa kembali.